Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, baik, terima kasih untuk yang sudah bisa hadir pada perkuliahan kita di pertemuan ke-11 ya pada malam hari ini. Dan mohon maaf sebelumnya karena ada agenda atau kegiatan lain, jadi yang tadinya siang atau pagi tadi hari ini jadi diundur ya waktu perkuliahannya pada malam hari. Oke, baik, untuk absensi di e-learning mohon jangan lupa atau terlewat ya di pertemuan ke-11. Baik, untuk di pembahasan pada malam hari ini yang akan saya bahas yaitu di sini terkait dengan bagaimana atau proses evaluasi desain database ya berdasarkan performa. Oke, jadi di sini secara pembahasan materi memang akan lebih banyak ditekankan lebih ke pemahaman teori ya. Jadi ya nanti pada praktiknya mungkin bisa di lain waktu dan kesempatan. Oke, jadi terkait dengan evaluasi desain database berdasarkan performa, di sini karena kita nantinya kan praktikumnya menggunakan Oracle Database 23 AI ya, untuk memastikan desain database yang kita buat itu tidak hanya benar secara logika tetapi juga stabil dan juga nantinya cepat di lingkungan produksi yang nyata atau lingkungan production ya yang realnya dipakai oleh pengguna. Karena biasanya di environment di sistem biasanya ada beberapa level ya. Pertama untuk lokal, yaitu kalau lokal itu kan biasanya di laptop environment masing-masing ya terinstallnya. Nah kemudian ada bagian di environment development sama environment staging. Nah itu biasanya bagian untuk digunakan testing ya, testing dengan berbagai skenario. Baru nantinya database itu ketika sudah siap naik ke lingkungan environment production. Nah, kemudian di sini masalah yang sering membuat desain benar tapi performanya jatuh atau kurang baik ya. Karena memang banyak skema atau database yang dibuat itu bisa dibilang secara struktur dan sebagainya memang sudah sangat bagus. Nah, tapi ketika ya banyaknya data dan sebagainya, banyaknya skenario yang dibuat, nah itu bisa menjadi hal performanya ya bisa sedikit menurun atau memang membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama. Ya, kemudian di sini mengenai desain database yang sudah melalui review teknis bisa tetap gagal di bagian produksi atau production ya. Dan dua skenario ini yang nantinya paling umum terjadi. Oke, yang pertama terkait dengan eksekusi plan berubah tiba-tiba ya. Artinya ada perubahan yang mendadak. Nah, saat upgrade versi database atau pembuatan optimizer statistik, di sini Oracle bisa memilih execution plan yang berbeda dari yang diuji sebelumnya. Ya, artinya mulai dari perbedaan versi database atau ada perubahan dari sisi optimize-nya. Nah, tentu cara eksekusi maupun testingnya itu ada perbedaan. Nah, selanjutnya query yang tadinya menggunakan index full scan ya bisa berubah menjadi full table scan tanpa ada perubahan kode sama sekali. Ya ini bisa tentunya
berdasarkan dari salah satunya ya, ketika upgrade database atau versionnya ya, upgrade versionnya atau perubahan pada optimizernya. Nah, kemudian query cepat jadi timeout di pada beban yang real ya, yang nyata, yang asli, atau pada beban di lingkungan production. Ya, ini query-nya cepat timeout, ya artinya timeout ini waktu eksekusinya dia tidak sampai selesai sudah kill ya, atau DB-nya udah nggak bisa diakses sementara itu, walaupun nantinya akan up kembali tuh. Artinya eksekusinya tidak berjalan dengan maksimal. Nah, kemudian di lingkungan development dengan data yang sedikit tadi ya, di lingkungan development itu karena memang digunakan untuk testing data dan flow biasanya atau skenario. Query tampak responsif, namun saat beban produksi naik, yaitu concurrent tinggi penggunaannya, jadi banyak yang mengakses karena kan sudah tentunya lebih banyak pengguna yang mengakses ya melalui aplikasi. Kemudian volume data yang cukup besar ya. Kemudian latensi melonjak drastis hingga menyebabkan timeout dan gangguan layanan. Nah, dari sini tentunya ketika di testing pada development ya, bagian development memang tentu banyak case yang solve atau ya normal-normal aja gitu. Nah, beda halnya ketika waktu sudah di production atau lingkungan produksi, itu ketika sudah jalan beberapa bulan atau tahun, tentu akan ada performa yang memang berpengaruh. Karena saya juga ada yang database ya selain Oracle ya, itu SQL Server itu udah jalan dari kurang lebih mungkin ya 5 tahun ke belakang ya, itu masih aktif sistem dan databasenya untuk di sisi production. Nah, itu dulu memang sangat cepat ketika akses. Nah, sekarang ada ya sedikit membutuhkan waktu ya ketika load data di awal, terutama untuk mengambil data-data list data yang datanya itu banyak, biasanya membutuhkan waktu. Tuh. Oke, kemudian target evaluasi yang bukan sekedar benar tapi stabil dan cepat. Oke, jadi di mana itu kita melakukan tentunya optimasi lah, gitu. Bisa disebut optimasi database. Ya, targetnya nggak hanya ketika eksekusinya ini tidak menyebabkan query error dan tidak hanya sebatas prosesnya ini benar gitu. Tapi kalau bisa memang prosesnya ini ya hasilnya nanti database-nya memang harus stabil, query-nya ketika dieksekusinya lancar, tidak akan menyebabkan timeout dan juga cepat. Nah, di sini evaluasi performa yang efektif harus melampaui uji fungsional. Fokusnya yaitu memastikan SQL yang benar-benar berjalan di production tetap optimal setelah setiap adanya perubahan ya. Oke, yang pertama di sini yaitu kita bisa mengukur workload produksi atau production. Artinya mengukur beban di sistem production. Nah, caranya yaitu kita bisa mengidentifikasi dan ukur dampak pada SQL yang benar-benar aktif di lingkungan production. Jadi biasanya memang kan ada query-query yang cukup berat. Biasanya itu kalau di sistem yang udah besar, query
untuk reporting data. Nah, biasanya itu query untuk reporting data yang memang biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian jadi tidak hanya sekedar query contoh atau uji coba ya. Kita bisa menggunakan data dari AWR untuk menangkap pola yang asli sesuai dengan gambaran di sistem production. Nah, kemudian kita harus bisa membandingkan sebelum dan sesudah. Jadi, melakukan perbandingan sistematis antar performa baseline sebelum adanya perubahan dan juga performa setelah adanya upgrade atau perubahan dari desain database. Nah, di sini dengan adanya menemukan regressor lebih dini sebelum berdampak ke pengguna. Nah, jadinya sebelum kita melakukan perubahan atau optimasi kepada database yang kita gunakan, dipastikan itu kita mastiin dulu nih, kita make sure dulu database-nya secara optimasi, kita catat performanya, kemudian secara sistematisnya seperti apa. Biasanya dengan banyak query yang dites, misalnya 20-30 query yang dites, dan memang itu query yang bisa dibilang paling sering diakses. Nah, itu performanya seberapa jauh bagusnya tuh. Nah, baru kita lakukan upgrade dan perubahan desain pada database. Nah, di sana nantinya database itu baru kita tes ulang sehingga menghasilkan performanya apakah lebih baik atau tidak. Jadi data yang kita ambil sebelumnya sebelum adanya perubahan, kita bandingin dengan yang sudah ada perubahan. Apakah lebih baik atau tetap masih sama aja gitu, atau bahkan menjadi lebih buruk atau kurang baik ya. Kemudian deteksi regressor lebih awal. Di sini identifikasi query yang mengalami penurunan performa secara otomatis. Memprioritaskan perbaikan berdasarkan dampak bisnis. Kemudian frekuensi eksekusinya dengan waktu responnya. Oke, kemudian cara database Oracle 23 AI yang kita gunakan dalam perkuliahan untuk versionnya itu untuk menurunkan risiko regresi, yaitu replay dan analysis plan. Oke, di sini dengan adanya SQL Performance Analysis atau Analyzer ya, atau SPA, fitur utama dari Oracle untuk evaluasi performa. Di sini SPA-nya bekerja dari flow ya. Flow-nya pertama yaitu capture, replay, compare, dan juga report untuk hasilnya. Untuk capture, dia merekam beban ya atau workload dari AWR atau cursor chats ke SQL dengan tuning set. Nah, kemudian yang kedua, replay, yaitu eksekusi ulang SQL di lingkungan target dengan adanya upgrade atau patching. Nah, kemudian yaitu compare. Nah, di sini kita bisa membandingkan execution plan dan juga metrik performa sebelum dan sesudah. Jadi nantinya pada database yang kita gunakan, yaitu pada proses SPA ini yang sudah ada merekam workload, kemudian adanya replay ini adanya eksekusi ulang SQL yang tentunya bisa di setup ya. Kemudian compare, perbandingan sebelum dan sesudah mengenai metrik performance-nya. Nah, terakhir di sini yaitu dari SPA ini adanya
flow report, yaitu menghasilkan laporan register dan juga rekomendasi tuning otomatis. Kayak tuning otomatis atau tuning terkait database di sini bisa diartikan sebagai untuk meningkatkan performa di database. Bisa secara keseluruhan atau untuk table-table tertentu. Itu untuk tuning database biasanya kadang menyesuaikan juga antara versi databasenya, kemudian spesifikasi database di server tersebut, menyesuaikan dengan hardware-nya juga. Jadi untuk tuning ini parameternya itu memang tidak tetap. Jadi isinya memang ada panduan, misalnya RAM-nya di servernya dia ada 16 GB, kemudian storage-nya sekian, kemudian menggunakan OS apa dan sebagainya. Nah, ini berpengaruh pada konfigurasi tuning yang nantinya bisa direkomendasikan pada hasil reporting dari SPA. Nah, kemudian yaitu OC SQL Performance Watch. Nah, di sini pendamping dari SPA berbasis cloud untuk lingkungan Oracle Cloud, yaitu dari infrastrukturnya ya. Yang pertama itu prediksi regresi sebelum cutover menggunakan model prediktif. Kayak cutover ini jadi batas kita mengambil data atau proses yang nantinya dilakukan. Jadi ada cutovernya, misalnya dites untuk proses regresinya sampai misalnya waktunya setiap dini hari itu, atau waktunya sampai bisa dilakukan setelah tanggal H+1 gitu kan. Kemudian monitoring berkelanjutan, yaitu terhadap perubahan plan secara otomatis. Ya, di sini kita bisa memantau terkait adanya perubahan dari performance ya. Apakah yang sudah dilakukan itu benar-benar sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan, atau masih bisa dioptimis kembali. Oke, kemudian integrasi dengan Oracle Autonomous Database untuk tuning otomatis. Kayak di sini dashboard visual untuk tim DBA dan juga developer. Nah, di sini SPA tersedia ya untuk SQL Performance Analyzer, itu tersedianya di on-premise dan cloud. Kayak kalau on-premise, untuk on-premise di sini biasanya di server, adanya di server fisik biasanya ya, di server fisik. Kemudian kalau cloud itu memang adanya di DB yang memang berbasis di cloud. Oke, kemudian di sini ada proses inti SPA mulai dari SQL tuning set, yaitu STS ya. Oke, di sini SQL tuning set yaitu ada fondasi dari seluruh proses SQL Performance Analyzer. Nah, di sini SQL tuning set object database yang menyimpan kumpulan SQL beserta metadata eksekusinya, termasuk execution plan, statistic resource, dan juga bin variable. Nah, di sini prosesnya itu dari kiri ke kanan ya. Nah, di sini pertama kita nantinya menyiapkan baseline-nya dulu. Artinya step-stepnya ya. Bisa dibilang kurang lebih step-stepnya atau baseline atau tahapannya. Nah, baru kita lakukan untuk membuat SQL tuning set.
Baru setelah itu setelah kita lakukan SQL tuning set, di sini yang ketiga yaitu memuat AWR ke STL ya, atau SQL tuning set. Nah, baru terakhir menjalankan SPA untuk perbandingan compare-nya, yaitu sebelum dan sesudah dilakukan ya. Tadi ini SQL tuning set atau STS. Oke, kemudian untuk persiapan baseline yang baik ini memang krusial. Nah, kita harus bisa memastikan optimizer statistik sudah diperbarui menggunakan dbms stats.getter skema stats agar STS merepresentasikan kondisi produksi yang aktual. Artinya merepresentasikan kondisi sesuai dengan lingkungan production. Nah, kemudian nantinya di sini STS itu bisa dibuat dari data yang lama, itu juga bisa ya. Dan nantinya akan menghasilkan analisis. Kalaupun dibuat dari data yang lama, tentu hasilnya bisa tidak sesuai, karena biasanya banyaknya perubahan terkait konsep atau skema database. Terkadang dari yang sebulan lalu sampai yang sebulan ke depan bisa ada perbedaan proses, kalau memang lingkungannya masih di dalam lingkungan development ya, atau pengembangan sistem. Oke, kemudian di sini kurang lebih ada contoh query dan script untuk membuat SQL tuning set. Nah, di sini untuk yang pertama, di sini membuat STS baru atau SQL tuning set. Nah, skemanya yaitu diawali dengan mulai ya. Kemudian dbms SQL tune .create SQL set. Nah, baru di sini SQL set name. Nanti di sini namanya STS prod baseline. Baru description-nya ini workload produksi sebelum upgrade. Nah, baru ditutup dengan end. Nah, ini untuk membuat SQL setnya ya. Nah, yang kedua yaitu memuat SQL dari AWR. Nah, di sini memuat SQL dari AWR misalnya untuk 7 hari terakhir ya, atau 7 hari ke belakang. Di sini perintahnya itu declare, kemudian cure sys recursor, baru diawali dengan begin. Nah, kemudian di open, yaitu query ini merepresentasikan dari recursor. Kemudian untuk atau for, jadi select value-nya from table dbms SQL tune.select workload repository. Kemudian begin snap ini parameternya 1000, end snap 1050. Kemudian basic filternya dengan menggunakan parsing schema name dengan parameternya SR. Ranking measure-nya elapsed time. Result limitnya sini 100. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan yang sudah dibuat di awal ya. Tadi sudah membuat SQL setnya. Nah, baru dipanggil yaitu dengan load SQL set, itu yang SQL name-nya STS prod baseline. Nah, ini baru dipanggil dari yang tadi kita buat di awal query-nya untuk create SQL tuning set. Nah, setelah langkah pertama dan kedua, kayak ini kan memang tidak merepresentasikan nama database-nya yang digunakan ya.
Jadi ini memang secara general untuk optimasi database. Kemudian di sini baru cek beberapa SQL yang termuat, mau dari select SQL set name, kemudian menghitung jumlah datanya, ada berapa query atau SQL, kemudian berapa secara waktu di total menghasilkan berapa lama waktunya ya. Baru diambil dari DBA SQL set statements. Nah, di sini untuk proses verifikasi isi dari STS yang sudah dijalankan pada proses 1 dan atau tahap 2. Oke, kemudian beberapa tips pentingnya yaitu mengenai tadi pembuatan query dan scriptnya ya untuk SQL tuning set, yaitu menggunakan basic filter untuk menyaring SQL berdasarkan skema aplikasi atau modul tertentu. Yang kedua, parameter ranking measure bisa diisi elapsed time, CPU time, atau buffer gets. Jadi yang tadinya di sini sum elapsed time bisa kita ganti menggunakan CPU time dan atau buffer gets, atau bisa kalau mau ya tiganya sekalian dicek gitu ya. Kemudian simpan STS baseline sebelum upgrade untuk nantinya menjadi referensi perbandingan setelah upgrade. Kemudian gunakan result limit untuk membatasi SQL teratas yang paling berdampak. Nah, jadinya kita nanti bisa memastikan atau memiliki lisensi Oracle Tuning Pack untuk menggunakan DBMS SQL Tune secara penuh. Nah, untuk yang di 23AI ini belum sempat saya coba ya untuk tuning ini, tapi ini kurang lebih sebagai dasar kalau memang di 23AI atau untuk kita sebagai student untuk belajar, kalau bisa diterapkan itu kalau bisa dieksekusinya jalan ya berarti memang sudah termasuk untuk license tuning pack ini. Biasanya nantinya akan muncul adanya perintah apakah dia tersedia DBMS SQL Tune atau tidak. Tapi ini sebagai memang script yang bisa digunakan general ya. Oke, kemudian menjalankan SPA atau SQL Performance Analyzer, yaitu untuk reply dan membandingkan plan. Ya, di sini membuat dan create dan running SPA task atau task ya, atau untuk yang dikerjakan. Nah, di sini membuat SPA task-nya menggunakan DBMS SQL PA ya. Kemudian create analysis text. Nah, baru kemudian menjalankan trial before ya, sebelum baseline. Ini sebelum baseline-nya menjalankan trial, baru nanti ini untuk afternya. Baru setelah itu dibuat untuk perbandingan. Jadi yang query kanan untuk pembandingan hasil ini juga nanti dieksekusi. Nah, kan ini memang dibuat untuk skema-skemanya ya. Jadi membuat skemanya dulu untuk analisis, kemudian baseline before-nya dan juga baseline untuk after-nya. Nah, baru dijalankan nantinya menggunakan pembandingan sama untuk eksekusi analisis task. Nah, di sini eksekusinya parameternya tadi ya. Ada DBMS advisor dan lain sebagainya. Ini untuk perbandingannya dari yang menggunakan SPA task tadi. Nah, tipe perbandingan yang tersedia itu diantaranya ada SQL level, ini membandingkan individual SQL statement. Jadi setiap SQL statement atau query yang ada
itu memang nantinya dibandingkan mana yang lebih baik dan nantinya bisa lebih optimal. Kemudian object level, ya ini untuk membandingkan objek per database atau bisa juga per table ya. Karena kan table itu juga sebagai objek dari database. Kemudian session level, yaitu membandingkan total sesi workload atau beban kerja ya dari database. Baik pembandingan untuk data yang sebelum dan sesudah itu nanti hasil outputnya akan terlihat. Kemudian dilanjut untuk membaca dan menginterpretasikan laporan SPA. Di sini setelah pembandingan selesai, SPA menghasilkan laporan yang mengklasifikasikan setiap SQL ke dalam kategori dampak performa. Yang memahami laporan yang terkait itu nantinya sebagai kunci untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang pertama di sini ada improved ya, atau untuk peningkatan ya. Improved-nya untuk peningkatan. Nah, di sini SQL-nya itu yang performanya lebih baik setelah adanya perubahan. Biasanya karena optimizer memilih plan yang lebih efisien, tidak perlu tindakan dokumen untuk mendokumentasikan sebagai referensi. Nah, kemudian yang kedua yaitu unchanged atau tidak adanya perubahan. SQL yang performanya stabil nantinya untuk execution plan-nya mungkin akan ada perubahan, tetapi tidak memiliki dampak yang signifikan pada waktu respons dan prioritasnya rendah untuk investigasi. Jadi ya di sini memang ada yang keterkaitannya dengan tidak adanya perubahan ya, baik dari yang sebelum maupun yang sesudah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu regressed atau regressive ya, atau menurun. Nah, di sini SQL-nya nantinya performanya bisa lebih buruk ya. Bisa lebih buruk karena dari SPA menampilkan perbandingan plan lama dan baru dan merekomendasikan SQL profile atau adanya hint. Artinya secara performa ada penurunan dari setelah dilakukan adanya perubahan. Oke, kemudian bisa ketika menggunakan SQL DBMS SQLPA.report analysis task, kita bisa menggunakan format HTML atau teks untuk menghasilkan laporan yang lengkap ya, yang bisa kita bagikan atau share tentunya ke tim terkait atau memang tim kita untuk bisa dianalisis lebih lanjut. Kemudian untuk best practice dari evaluasi performa dan efektifnya yang efektif nantinya, di sini pengalaman praktis menunjukkan bahwa keberhasilan evaluasi performa bergantung pada persiapan dan konsistensi proses, bukan hanya pada tools yang kita gunakan ya. Nah, yang pertama untuk best practice-nya ini menyimpan baseline secara rutin. Jadi kita tidak harus menunggu saat upgrade untuk membuat STS. Jadi kalau bisa memang sudah ada rutinnya ya. Bisa setiap minggu, kalau setiap hari mungkin
terlalu sering, yaitu bisa dilakukan menggunakan atau dibuat adanya scheduler ya. Nah, kemudian buat baseline secara berkala bisa ya paling sedikit standar tuh per bulan atau per setiap adanya rilis ya. Memang idealnya per bulan, kalau paling cepat ya mungkin per minggu, karena memang tergantung workload atau datanya juga ya. Nah, kemudian yang kedua, uji di lingkungan yang representatif. Nah, di sini untuk reply SPA di lingkungan yang sedekat mungkin dengan production, yaitu untuk ukuran data ya. Karena di lingkungan production pasti datanya real time atau yang pasti udah terupdate. Yang pasti udah real time dan juga terupdate. Nah, di sini selain data adanya konfigurasi memori. Nah, kemudian ada juga terkait dengan parameter optimizer yang tentunya harus mencerminkan kondisi yang aktual atau nyata atau yang sesuai dengan lingkungan production. Jadi memang untuk pengujian best practice yang lebih efektif dan optimal memang harus menyesuaikan dengan yang ada di production. Kemudian otomatis dengan scheduler ya. Jadi kita bisa menjadwalkan SPA teks secara otomatis menggunakan DBMS scheduler untuk dijalankan setiap kali adanya perubahan signifikan pada environment atau setelah patching. Jadi kalau sudah menggunakan scheduler, tentunya kita tidak harus mengeksekusi atau yang lainnya ini secara manual ya, atau secara langsung. Jadi kalau udah dengan scheduler, misalnya setiap bulan atau setiap minggu, dia waktunya udah ditentukan setiap jam berapa, nanti ya hasilnya bisa kita langsung lihat. Nah, kemudian terakhir di sini adanya rangkuman untuk nantinya step ya selanjutnya ya terkait dengan performa database ya. Kayak di sini tentunya secara ringkasan, yaitu pertama menyiapkan baseline, kemudian membuat SQL tuning set, kemudian muat SQL-nya yang biasa digunakan SQL-nya query-nya seperti apa. Kemudian uji sebelum dan baru dilakukan uji sesudah. Jadi ada untuk perbandingan before after-nya. Kemudian baru perbandingan hasil dari pengujian yang sebelum dan pengujian yang sesudah. Oke, di sini jadi tentunya yang mesti kita ingat, desain yang benar belum tentu performanya itu baik ya. Jadi kita mesti harus memvalidasi, verifikasi, dan tentunya ya memastikan ya atau ngecek secara berkala. Jadi walaupun desain database-nya ini udah benar sesuai, ya terkadang kalau udah berlangsung cukup atau digunakan sudah berjalan beberapa waktu, ya tentu ini bisa terlihat apakah performa dengan desain yang seperti ini bisa mungkin dioptimalkan kembali atau udah cukup seperti ini gitu. Kemudian SQL Performance Analyzer, yaitu tools yang utama ya dari Oracle untuk deteksi regresi sebelum produksi. Jadi sebelum dimigrasi ke lingkungan production, tentunya kita harus melakukan testing analisis ya dengan SPA. Nah, yang ketiga,
SQL tuning set adalah fondasi dari seluruh proses evaluasi dan fokus pada workload atau beban di database yang asli sesuai dengan lingkungan production dan bukan query yang buatan atau yang memang hanya sekilas mengira-ngira atau hanya untuk ngecek aja gitu. Biasanya memang untuk testing yang lebih optimal memang harus berada atau kita menyesuaikan dengan lingkungan production. Oke, kalau untuk tuning database saya pernah cobanya itu di SQL PostgreSQL ya. Itu dengan base-nya di cloud database ya. Waktu itu menggunakan yang di GCP. Nah, selain itu juga saya menggunakan untuk tuning database tapi hanya beberapa table aja agar ketika proses eksekusinya atau load di aplikasi lebih cepat, itu lebih banyak indexing data dan satu lagi adanya partition table. Nah, sebelum kita eksekusi seperti indexing data dan partition table, nah baiknya untuk database-nya kita backup terlebih dahulu. Jadi agar ketika adanya bisa jadi tidak sesuai dengan perencanaan kita, mungkin terjadi error dan lain sebagainya, atau malah tidak stabil, nah itu bisa kita restore kembali untuk database-nya. Oke, baik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait untuk pembahasan materi dari performance database? Tidak ada, Pak. Oke. Absen sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Untuk tugas yang di pertemuan minggu lalu jangan lupa ya, jangan sampai terlewat. Saya cek baru satu mahasiswa nih yang upload tugas atau yang submit. Baik, Pak. Nah. Baik, Pak. Oke, ya, terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir. Ya, saya cek dulu absensi di sini total ada kurang lebih ada 19. Oke, untuk absensi sudah absen semua. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir secara daring ya pada pertemuan 11 di mata kuliah perancangan database Oracle, dan reminder juga untuk tugas di pertemuan 10 untuk segera disubmit karena waktunya walaupun masih panjang ya, agar tidak terlewat ya pada waktu pengisiannya. Baik, terima kasih. Saya tutup perkuliahan dan pemaparan materi pada malam hari ini. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.